Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yudhillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah yang semangatnya luar biasa, dewan juri yang arif dan bijaksana, panitia yang semangatnya luar biasa, dan sahabat da'i-da'iyah yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kultum pada hari ini secara singkat yang berjudul Islam mengajarkan kepedulian sosial. Da'i dan da'iyah rahimakumullah. Adapun Anda berada di bulan Ramadan merupakan madrasah tarbiyah pendidikan bagi kita semua, mengingat akan pentingnya kita memperhatikan lingkungan kondisi daripada saudara-saudara kita yang lain. Di dalam kitab Durutan Nasihin dijelaskan bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, Wallahu fi aunil abdi mal ba'du fi auni ahi. Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya di mana hamba itu senantiasa membantu saudara-saudaranya. Islam memandang bahwasannya laisal Islam akidatan faqat. Islam memberikan pelajaran tidak hanya sebagai akidah wa syari'an faqat, dan juga tidak hanya sebagai syariat hukum-hukum saja. Wakinal Islam dinul isaniyah, tetapi puncak daripada ajaran Islam yaitu agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk tidak mengingatkan kembali bahwasannya ketika ada saudara, tetangga, kerabat, sahabat yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, membutuhkan makan, kita kasih makan saat kehausan, kita kasih makan, minum, karena inilah ajaran yang diberikan oleh baginda Nabi Idda Al-Muttaham. Berikanlah makan kepada mereka yang lapar dan berikanlah minum kepada orang yang kehausan. Dan di riwayat-riwayat yang lain banyak sekali kisah-kisah hikmah yang diajarkan oleh para ulama terkait dengan kepedulian sosial kita. Karena tidak hanya kita saleh secara ritual saja, hubungan baik dengan Allah, tapi juga diperlukan kesalehan sosial, hubungan baik kita kepada sesama umat manusia kita. Tidak perlu memandang orang dari suku apa atau agama apa, karena Islam mengajarkan toleransi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, saudara seiman, seagama, ukhuwah wataniyah, saudara setanah air, dan ukhuwah basyariah, saudara sesama umat manusia. Maka Ramadan menjadikan momentum untuk kita meningkatkan kembali rasa balas kasihan kita kepada setiap orang, meningkatkan kembali kepedulian sosial kita, meningkatkan kembali sikap gotong royong, dan meningkatkan kembali keimanan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sekaligus menjadi hamba-hamba Allah yang soleh secara ritual, tapi juga soleh secara sosial. Hablum minannallah wa mikum minan nas. Dan Nabi Muhammad telah bersabda, permudahkanlah urusan manusia, tu'iru, janganlah persulit, basyiru, berikanlah kabar gembira, wala lunairuda, dan janganlah engkau memberi kabar ancaman, kabar buruk yang membuat mereka lari dari ajaran agama ini. Itulah inti dari ajaran Islam yang menunjukkan, yang meneduhkan, yang mengajarkan kepada kita akan pentingnya nilai-nilai sosial dalam kehidupan ini. Karena kita semua ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifatul fil ard, para pengganti-pengganti Allah di bumi, yang mana dalam artian mengelola bumi dengan baik dan mengelola sumber daya ini dengan bagus dan memberikan manfaat kepada setiap manusia. Karena khirun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik banyak memberikan manfaat kepada umat manusia yang lain. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bahwa Islam tidak hanya mengajarkan aspek ritual dan akidah, tetapi juga menunjukkan pentingnya kepedulian sosial terhadap sesama.
Bulan Ramadan menjadi momentum untuk meningkatkan rasa empati dan kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar, terutama mereka yang membutuhkan ajaran Nabi Muhammad SAW, mengingatkan akan pentingnya saling membantu dan memberikan makanan dan minuman kepada yang lapar dan haus, serta menjalin hubungan baik dengan sesama manusia tanpa memandang suku atau agama. Dalam konteks ini, kita diingatkan untuk menjadi hamba Allah yang tidak hanya soleh secara ritual, tetapi juga soleh secara sosial, dengan berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menjalankan peran kita sebagai khalifah di bumi dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan di setiap tutur kata yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan pantun. Bunga mawar di tepi taman, Nurul bersinar, calon juara. Dengan tekad dan kerja keras, impian tinggi pasti tercapai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.